Aduh, lebaran tinggal beberapa hari lagi nih. Baju lebaran juga belum kebeli. Tapi yang terpenting tuh ya kue-kue yang kayak gini nih. Nih, ada nastar. Terus ada apa sih ini namanya? Oh iya, putri salju ya kalau nggak salah sih ini namanya ya. Dan ini lagi. Kalian tahu nggak sih ini kue apa ya? Ya, balik lagi bareng aku di Emirum is here. Teruntuk kalian yang senang main late game dan buat kalian yang selalu ngepick hero-hero late game, alangkah baiknya kalian dengar baik-baik ya isi dari video ini. Karena ya kalian wajib tahu aja gitu tentang kecerobohan yang tanpa kalian sadari selalu kalian lakukan. Oke, di video kali ini aku pengen cerita-cerita dikit aja ke kalian tentang ini nih, war atau lord duluan. Ini adalah dua pertanyaan yang sering banget jadi faktor kekalahan. Yakin lu bang? Iya men, comeback is real. Sebenarnya ini tuh dilema terbesar kita nih ketika main. Teruntuk kalian yang playernya late game banget, pasti seneng dong ketika udah masuk ke menit-menit kayak 10 atau 12 ke atas. Ya secara item udah jadi dong, ama damage dari hero yang kalian punya itu kan udah gede banget tuh. Udah bisa lah bantai-bantai pokoknya. Di balik damage yang sakit itu, ada hal yang bisa ngebuat kesenangan itu jadi hilang secara cepat gitu loh. Udah capek-capek farming nih, terus ngumpulin stack nih buat hero-hero yang emang perlu stack banget. Gak taunya comeback. Terus kalian pernah dengar gak sih soal kedisiplinan? Disiplin di sini bukan berarti kayak jam 7 tuh udah nyampe ke sekolah ya, bukan. Disiplin di sini ya ketika kalian bermain. Jadi yang pertama itu aku bakal cerita dikit nih tentang kedisiplinan. Kalau udah masuk ke fase-fase late game, itu kan responnya lama banget ya. Bisa sampai semenit lebih malah. Dan minion kan juga udah gede-gede banget ya. Keras dan tentunya sakit nih kalau dia ngehit. Jauh lebih gampang di end dong kalau gitu ceritanya. Biasanya faktor yang ngebuat comeback itu kayak mulai dari keculik satu persatu. Nih kayak gini nih ya, Japier hilang, Sylvana Beatrix juga hilang. Terus sisa aku sama Luffy. Terus kami ya cuman bengong gini doang dong. Aku tahu kok musuh tuh kemana ya, mereka lagi lord. Karena ini hasil replay ya kalian ngerti-ngerti lah. Nanti jangan lagi ditanya, kok lu bisa tahu bang? Itu bisa kelihatan lu map hack ya, enggak men, ini tuh replay. Tapi ya sisa berdua kami gak berani ngekontes. Biar kata retrinya ada nih sama si Alu. Tapi kalau jumlah mending ya udah sih kelasin aja gitu loh lordnya. Dan mereka dapat lord secara percuma. Kerugian yang besar banget buat timku. Apalagi untuk fase-fase late game, amat sangat dianjurkan kalian main disiplin ya. Kayak ya udah sih main kesini kumpul 5 gitu. Jangan misah-misah. Pokoknya kemana-mana tuh berlima gitu loh. Jangan misah-misah. Nah ini nih, buat yang masih suka farming di fase late game, tolong banget lah ya men, kalian rubah sifat kalian itu. Udah late game loh, masih di hutan ya ngapain gitu loh. Mau nyari item apa lagi di late game? Sebenarnya boleh sih jungle, ini pengecualian ya. Kalau semisal HP kalian itu low ya gak apa-apa, bunuh monster aja gitu loh. Monster hutan itu kan buat nambahin regen HP-nya ya. Ketimbang balik kan jauh tuh dan wasting time banget. Dan yang kedua itu buat yang sering bingung nih antara war atau lord duluan. Kita ambil contoh kayak gini deh. Musuhku ini kan bener-bener pintar nih. Mereka ngarahin warnya tuh di bagian atas. Dan sedangkan nih kalian bisa lihat lord itu udah menuju ke arah bawah. Nah hal-hal yang kayak gini yang perlu kalian pahami ya. Dan kalian kalau mau ngambil keputusan tuh harus bijak gitu loh men. Jangan mudah terpengaruh. Kayak semisal kalian di HBD-in di atas, ya udah biarin aja. Kalau satu orang ya udah biarin aja gitu loh. Harusnya fokus ke lane yang dimana lord itu lagi jalan dong. Dan alhasil karena di geng di bagian atas, aku sisa berdua lagi nih. Tapi gak sama Alu, sama Javier. Bukan gak mau aku ngebantuin ke atas, tapi buat apa? Karena aku itu lord lagi OTW. Ya walaupun ketika kita main nih, lordnya kan gak nampak ya. Kalau semisal gak ada wave yang lagi tabrakan, ya itu lord itu gak bakal kelihatan dia lagi di mana. Cuman kan kalau kita udah sering main ya seenggaknya ngerti lah gitu kan. Mending aku biarin aja dong war yang di atas tadi, ketimbang aku nyusul tapi dikeroyok dan lordnya ya masuk dengan santai gak ada ngehandle.
Dan alhasil ya menang lagi. Nah, kalau yang ini kasusnya tuh beda banget, men. Kalau yang tadi tuh kan kayak keculik satu persatu nih, tapi Lordnya itu udah posisi jalan. Kalau yang ini itu agak sedikit gimana, aneh lah pokoknya. Nih ya, kalian lihat di tengah udah si Warin aja lah ya dulu. Mana tahu menang kan bisa comeback tuh. Dan akhirnya sesuai yang aku harapkan, wipe out. Kalian lihat nih, posisi Lord itu udah di depan rumah. Konyol kan kayak gini kan. Dan lagi-lagi menang. Terus solusi biar nggak tercomeback tuh gimana sih bang? Kalian nih ya, ini menurutku ya, kalian harus dan wajib banget menang war. Kayak war yang terakhir gitulah sebelum gamenya tuh selesai. Kalau ada hero yang bisa nerobos ya kalian gas aja nih ke damage dealernya ya. Atau biasa kan kayak MM gitu di barisan belakang itu kuat banget tuh di late game. Buat yang nggak bisa nerobos, ya kalian lah yang nyicil gitu loh, kayak mage-mage area. Dan ini sih kayak pancingan skill musuh biar keluar. Ini tuh strategi penting banget men. Kayak kalau musuh itu udah ngeluarin skill-skillnya, nggak pakai basic attack ya, udah ngeluarin skill-skillnya itu jauh lebih enak ketika kalian war. Karena ya mereka udah gak punya skill lagi. Apalagi hero-hero yang butuh combo tuh dari musuhnya. Nah itu tuh penting loh men. Terus gimana sih cara supaya mereka tuh bisa ngeluarin skill-skillnya? Ini tuh biasanya hero-hero yang sustain dan berdamage itulah yang harus pintar-pintar nyari momen. Kayak mereka yang harus ada di depan terus ngegebukin musuhnya. Tuh kan otomatis orang-orang kalau lagi dihajar sama musuh ya mereka pasti mau dong ngeluarin skill-skill yang mereka punya kan. Nah kayak naga tuh. Nah naga tuh enak banget men buat ngebukain skill musuh. Ya harus yang tadi, ya harus hero-hero yang kayak aku bilang tadi, sustain dan berdamage itulah. Itu yang harus berada di posisi paling depan dan berusaha semaksimal mungkin agar musuh itu bisa ngeluarin skill yang mereka punya. Jadi harus pintar-pintar lah ya. Dan balik lagi nih, harus selalu berlima. Dan biasakan kalau hero musuh mati 2 atau 3 langsung Lord aja lah, jangan banyak bengong. Banyak tuh orang-orang kayak kalau misalnya hero musuh itu sisa 2 orang gitu kan, terus di tim itu masih utuh ya, mereka ngejungle gitu loh, nggak mau nge-Lord. Pasti kalian juga pernah lah ngerasain momen-momen kayak gitu kan. Terus kayak biar kata musuh itu berempat nih, tapi yang mati tuh yang bawa retri, ya sebenarnya tuh juga bisa sih. Kalau kalian berani itu juga bisa untuk kalian ngegas Lordnya. Walaupun nanti di kontes kan mereka kan chance-nya itu kecil ya buat nyolong Lordnya. Tapi kalau retri di tim kalian Indomaret mending gak usah sih, daripada konyol kan nanti. Dan solusi yang nomor 3 itu kayak harus peka sama time Lord. Di saat Lord mau keluar, kan itu kan ada detikannya tuh. Usahakan jangan war. Karena kalau kalah di war pas di time-nya Lord itu udah mau keluar, itu kan bakal ningkatin persentase kekalahan itu lebih tinggi men. Ya moga kedepannya kalian gak kena comeback lagi lah ya. Dan sekian video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis. Aku pamit. Bye bye.